Halo nih Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, konten kali ini Mang Udok mau bahas monitor nih. Kebetulan ada sampel terbaru dari Samsung. Ini dia penampakannya. Nah, serinya itu seri S27A800UJ. Kebetulan monitor ini mungkin udah lama dirilis. Cuma apa masih worth it buat dipertimbangin di tahun ini? Nah, Mang Udok juga penasaran. Gimana performanya? Tapi sebelum bahas performa, seperti biasa, Mang Udok bakal unboxing dulu. Jadi, pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdokrus. Oke bro, monitor ini bagian dari seri S80UA yang sekali lagi udah cukup lama dirilis, sekitar pertengahan tahun 2021. Cuma seri ini masih punya potensi menarik buat mereka yang pengen budget monitor 4K ramah anggaran. Betapa tidak, harganya itu terhitung nggak mahal banget. Angka 5 jutaan buat monitor 4K, terus bawa merek yang terhitung populer, pasti cukup menggiurkan. Pertanyaannya, apa beneran worth it buat dipertimbangin? Bisa iya, bisa enggak. Tapi mari kita dalami lebih detail lewat video ini. Yes. Samsung S27A800 itu sendiri segmen utamanya dikhususkan buat kalangan profesional. Jadi tagline utamanya itu monitor profesional dan diklaim punya segudang benefit ekstra buat user. Nah, ukuran layar 27 inci terhitung pas, nggak terlalu kekecilan, modelnya juga cukup ramping. Cuma kalau bobot sih terhitung berat sekitar 6,7 kilo kalau udah terpasang sama standnya. Tapi kalau pemasangan monitor terhitung mudah, nggak ribet sama nggak banyak baut. Malah bautnya itu cuma satu aja, di bagian bawah stand. Ini bisa jadi salah satu kelebihan monitor ini. Kalau overall desain terhitung simple sih, tapi nuansa premium masih kelihatan. Bagian dudukan bawah pakai bahan materi baja ringan. Kalau standnya itu masih pakai plastik. Agak disayangin sih, nggak full baja, tapi masih kokoh dan solid. Cuma kalau lihat harga juga cukup diwajarin. By the way, warna monitor ini full black. Ada kesan gaharnya. Terus di bagian stand ada tali pengikat khusus buat kabel. Manajemen kabel bisa lebih rapi. Yang jadi catatan mungkin pengikatnya kurang tinggi atau perlu pengikat tambahan supaya bener-bener rapi bro. Nah, meskipun ramah anggaran, monitor ini juga lebih fleksibel buat diatur. Ini udah ngedukung banyak posisi, seperti posisi miring nyampe 25 derajat, terus swivel nyampe 30 derajat. Pivot nyampe 92 derajat sama ketinggiannya itu nyampe 120 mm. Dudukan facial wall mount juga bisa, ukurannya itu nyampe 100 x 100. Cuma nggak termasuk bonusnya sih. Jadi kalian perlu beli terpisah. Buat input, port display bawaan monitor ini ada dua.
antara HDMI 2.0 sama DisplayPort 1.2. Versinya bukan yang terbaru sih. Apalagi versi DP yang max-nya itu dukung resolusi 4K 60Hz. Agak disayangin sih. Jadi user nggak bisa ngatur display lebih besar. Misal pakai virtual resolusi bawaan grafis. Cuma opsi DP sama HDMI masih oke. Apalagi monitor ini juga punya port I/O tambahan. Contoh ada USB hub yang dukung USB 3.0. Totalnya ada 3. Bisa cocok buat mereka yang punya banyak perangkat tersambung sekaligus. Terus ada juga port USB-C. Jadi selain buat transfer data, ini juga ngedukung power delivery nyampe 90 watt. Terus keterangan di web juga bisa jadi display tambahan, misal dari laptop ke monitor. By the way, bonus yang disertakan itu udah termasuk kabel Type-C, HDMI sama kabel power. Kalau kabel DP sih kalian perlu beli lagi. Nah, catatan penting nih bro, posisi port display ternyata ada di bagian kiri monitor. Jadi panjang kabel perlu dicek, atau bisa ngatur PC dipindah ke bagian kiri kalau misal kabel kependekan. Itu bisa ngaruh. Untungnya kalau default kabel HDMI terhitung panjang. Yang pendek banget itu kabel Type-C. Ini bisa diganti sama yang lebih panjang, atau sekali lagi posisinya perlu diatur. Display utama bawa resolusi 4K dengan standar refresh rate 60Hz dan waktu respon 5 ms. Resolusi yang nyaman buat pekerjaan profesional seperti pembuatan konten. Kalau buat main game kayaknya nggak terlalu nyaman bro, apalagi game yang butuh respon tinggi. Ukuran layar 27 inci juga sekali lagi terhitung pas dengan aspek rasio 16:9. Bezel tipis juga bisa ngasih display terasa lebih luas. Terus panelnya juga udah IPS. Terhitung cukup baik nampilin warna yang akurat sama sudut pandang yang lebih jelas, tanpa adanya distorsi warna. Cuma brightness tipikalnya itu masih di angka 300 candela per meter square, yang terhitung standar buat kebanyakan monitor profesional. Bukan yang terbaik, jelek pun enggak. Monitor ini juga punya nilai kontras yang sangat oke, meskipun nggak sehebat panel VA atau bahkan OLED. Kalau tombol display, posisinya itu ada di bagian bawah. Terus buat ngaturnya terhitung mudah dan gak ribet. Fitur-fitur tombol juga lengkap sih. Malah ada opsi off timer, terus game mode sama PIPC, Picture in Picture. Beberapa settingan mode display juga bisa ngebantu user tanpa perlu ngatur lebih lanjut. Malah mode default bawaan menurut Mang Udo pribadi udah terhitung cerah. Kalau mode sRGB khusus bisa cocok buat konten sRGB seperti browsing web atau film SDR. Hasilnya cukup mengesankan. Terus yang hebat di sini itu ada auto sort switch. Artinya monitor ini bisa langsung detect sumber port display lebih cepat. Jadi nggak perlu nunggu lama lagi, nggak kayak ngatur switch manual. By the way, monitor ini punya cakupan sRGB 99% yang terhitung punya tingkat akurasi baik, lebih cerah, dan lebih detail. Pasti cocok buat pekerjaan desain sama konsumsi multimedia. Sayang, nggak ada fitur DCI-P3, jadi user yang sering berhadapan sama kerjaan gambar video digital mungkin nggak akan terlalu terbantu. Tapi sekali lagi wajar sih kalau ngelihat harga. Cuma kalau ada, bisa the best tuh. So, is it worth it? Samsung S27A 800 punya performa default yang mengesankan dengan warna akurat, tingkat hitam yang baik, terus nilai kontras tinggi. Malah kalian bisa manfaati mode khusus buat skenario berbeda, dimana itu bisa mastiin pengalaman yang lebih nyenengin secara visual. Sayang aja, generasi port display mungkin masih terhitung lama. Jadi potensi max resolusi masih sangat terbatas. Kalau materi sih mungkin bukan yang terbaik, tapi sekali lagi bisa diwajarin kalau ngelihat harga. Terus kesan premiumnya juga masih jelas terlihat. Jadi kalau Mang Udok pribadi sih, lihat monitor ini jelas bisa jadi rekomendasi ideal. Harga nyaman, fiturnya juga melimpah. Nah, itu dia ulasan singkat tentang monitor Samsung S27A 800U. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.